Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rohanisa Malfriani. Perkenalkan, nama saya Sita Aulia. Perkenalkan, nama saya Pina Novitasari. Kami dari Prodi Ekonomi kelas 1F dari Kabupaten Bandung Barat. Di sini kami akan membuat salah satu video tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, lalu ke Pulau Jawa dan ke Bandung Barat. Untuk memenuhi tugas Pak I dengan dosen pengampu Bapak Salman Al-Farizi, MPD. Di Indonesia terkenal dengan penduduk yang mayoritasnya agama Islam. Budayanya, alamnya yang cukup luas, dan hasil buminya yang banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil menjual, mereka menebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Selain perdagangan, ada juga dengan cara berdakwah, seperti dilakukan oleh para wali songo, sang ulama penebar Islam, dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno. Perkirakan makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18 di hulu Sungai Pawan. Kalimantan Barat ditemukan Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah ditemukan Masjid Gede di Kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gual Talo. Demikian sedikit penjelasan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kita harus bangga dengan para ulama yang telah menebarkan agama Islam tanpa adanya perang. Dengan peran para ulama yang bijaksana, agama Islam mudah di seluruh Nusantara. Penyebaran agama Islam di Jawa Barat mulai berkembang pesat ketika proses Islamisasi dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Pada periode sebelumnya, mayoritas masyarakat di Jawa Barat beragama Hindu di bawah kerajaan Pajajaran. Katanya, penganut Islam pertama yang pernah datang dan tinggal di Jawa Barat adalah Haji Purwo, yaitu pada 1337 Masehi. Namun, setelah gagal membujuk penguasa Galuh untuk masuk Islam, Haji Purwo memilih untuk tinggal atau pergi ke Cirebon. Sementara dalam cerita Purwakacarubandagari disebutkan bahwa Tatar Sunda pernah didatangi oleh guru agama Islam dari Campa bernama Syekh Puro pada awal abad ke-15. Dalam perkembangan selanjutnya, rombongan Syekh Datuk Hafi yang berasal dari Arab datang ke Cirebon dan mendirikan pondok di Bukit Amparan Jati. Syekh Datuk Hafi inilah yang akhirnya menjadi guru agama Islam Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Di sini saya akan melanjutkan sejarah tentang masuknya Islam ke daerah Bandung Barat. Bandung Barat itu merupakan kabupaten yang masih relatif muda ya, karena daerah ini itu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung yang diresmikan pada tanggal 12 Januari 2007. Nah, Bandung Barat itu merupakan daerah yang cukup kaya dengan sejumlah potensi yang dimilikinya, mulai dari keadaan alam, jumlah penduduk, objek wisata, hingga industri pendidikan yang tersebar di seluruh wilayahnya. Satu yang menjadi primadona Kabupaten Bandung Barat atau KBBA itu adalah sektor pariwisatanya, yang saat ini itu tercatat ada 159 situs bersejarah tersebar di 16 kecamatan. Sebanyak 17 situs diantaranya didaftarkan menjadi cagar budaya nasional. Sebanyak lagi wisata religi yang dikunjungi di daerah Kabupaten Bandung Barat. Menarik ya untuk dikaji tentang situs sejarah yang berada di Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, yakni makam Syekh Maulana Muhammad Syafi'i. Pemakaman seluas 2,5 hektar ini menyimpan jejak-jejak sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Priangan ya, khususnya Bandung dan sekitarnya. Sebuah pohon besar yang akarnya menyembul ke permukaan makam menambah istimewa area ini. Daerah yang banyak dihuni oleh para ulama dan santri ini memiliki sejumlah situs sejarah, jejak-jejak peninggalan para penyebar agama Islam.
Sebut saja makam Mbah Dalem, Jagat Sakti, dan Eyang Dipati Ukur yang tepatnya berada di lokasi Cipat. Makam Eyang Keraton Ceritari yang berada di Cikalongwetan, makam Sembah Dalem Ibrahim di Ciraden yang di lokasi Ciamplas. Syekh Maulana Muhammad Syafi'i itu adalah seorang penyebar agama Islam, keturunan langsung Sultan Ageng Tirtayasa atau keturunan ke-9 dari Syekh Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Tokoh ini merupakan pelopor syiar Islam di sejumlah wilayah Jawa Barat, mulai dari Cisewu, keturunan ke-9 dari Syekh Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Tokoh ini merupakan pelopor syiar Islam di sejumlah wilayah Jawa Barat, mulai dari Cisewu, Garut, hingga Surede atau Sukabumi. Syiarnya di daerah Cijenuk dibantu oleh sang istri yaitu Nyimas Ranggawuluh dan kedua anak perempuannya yakni Nyimas Ranggawulan dan Nyimas Ranggawayan. Syekh Maulana mendirikan sebuah pesantren, walaupun pesantrennya sangat sederhana, namun kerap dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Sampailah berkembang pesat itu pesantren. Semasa hidupnya, Syekh Maulana Muhammad Syafi'i dikenal memiliki banyak karomah. Salah satunya adalah dapat berada di banyak tempat dalam satu waktu. Menurut penutupan para orang tua Cijenuk yang diimami sholat zuhur oleh sang wali, sama halnya dengan daerah lain yang juga diimami salat syekh. Sampailah sekarang banyak umat manusia yang memegang agama Islam oleh berkat Syekh Muhammad Maulana dan juga perkembangan pesantren-pesantren, tempatnya mencari ilmu orang-orang yang agamanya Islam untuk menyeimbangkan antar dunia dan juga akhiratnya. Jadi sejarah masuknya Islam ke Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan Syekh Muhammad Maulana Asy-Syafi'i. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, jadi penolong dan penuntut umat manusia dalam menjalani kehidupan, sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan problematika pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang bermakna usaha untuk mentransfer nilai-nilai budaya Islam ke generasi muda masih dihadapkan pada persoalan dikotomis dalam sistem pendidikannya. Pendidikan Islam bahkan diamati dan disimpulkan terkukung dalam kemunduran, kekalahan, keterbelakangan, ketidakberdayaan, perpecahan, dan kemiskinan, sebagaimana pula yang dialami oleh sebagian besar negara dan masyarakat Islam dibandingkan dengan mereka yang non-Islam. Bahkan pendidikan yang apabila diberi embel-embel Islam juga dianggap berkonotasi kemunduran dan keterbelakangan, meskipun sekarang secara berangsur-angsur banyak di antara lembaga pendidikan Islam yang telah menunjukkan kemajuan. Pandangan ini sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan Islam yang akhirnya dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua dalam konstelasi sistem pendidikan di Indonesia. Walaupun dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pendidikan Islam merupakan subsistem pendidikan nasional, tetapi predikat keterbelakangan dan kemunduran tetap melekat padanya. Bahkan pendidikan Islam hanya tempat menampung orang-orang yang tidak mampu atau miskin. Pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini memberi kesan yang tidak menggembirakan, meskipun kata Mukhtar Bukhari tidak dapat dipandang sebagai evidensi yang konklusif dalam penglihatannya. Tapi kenyataannya bahwa setiap kali ada murid-murid dari satu lembaga pendidikan Islam yang turut serta dalam lembaga cerdas, tangkas, atau lomba cepat TPRI, maka biasanya kelompok ini mendapatkan nilai terendah. Evidensi kedua ialah bahwa partisipasi siswa-siswi dari dunia pendidikan Islam dalam kegiatan nasional seperti lomba karya ilmiah remaja yang sangat rendah, dan belum pernah ada pemenang lomba ini yang berasal dari lembaga pendidikan Islam. Hal ini merupakan suatu kenyataan akan rendahnya mutu lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dalam konfigurasi sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu variasi dari konfigurasi sistem pendidikan nasional. Tapi kenyataannya pendidikan Islam tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini apabila dirasakan. Baik,
saya akan melanjutkan. Antara pendidikan Islam di Indonesia. Krisis pendidikan di Indonesia oleh H.A. Tirat tahun 1991 secara umum diidentifikasikan dalam 4 krisis pokok, yaitu menyambut masalah kualitas, temperasi, operasi, manajemen. Sebagai indikator kualifikasi ditemukan keenam dengan keempat masalah tersebut. Antara lain, analisis komparasi yang membandingkan situasi pendidikan antara negara dan kawasan Asia memang didasari bahwa 4 masalah tersebut merupakan masalah besar, mendasari dan integrasional sehingga sulit dicari ujung pangkal pencerahannya. Krisis ini terjadi pada pendidikan secara umum termasuk pendidikan Islam yang dinilai justru lebih besar problematikanya. Karena itu menurut Syafi'i bahwa situasi pendidikan Islam di Indonesia sampai awal abad ini tidak banyak berbeda dengan perhitungan kasar di atas sistem pesantren yang berkembang di Nusantara dengan segala kelebihan juga tidak disiarkan untuk membangun peradaban. Melihat kondisi yang dihadapi, maka perantara model pendidikan Islam di Indonesia adalah suatu yang tidak tertekan. Strategi pembangunannya pendidikan Islam hendaknya dipilih dari kegiatan pendidikan yang paling mendesak, komposisi serta yang akan menjadi modal dasar untuk usaha pembangunan selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa lembaga pendidikan secara keluarga, sekolah, dan madrasah, masjid, pondok pesantren, dan pendidikan luar sekolah lainnya terhadap keberadaannya untuk perantara kembali pendidikan Islam, hendaknya kita perlu menolak sejak pendidikan Islam pada abad 9, di mana dunia Islam mulai bergerak sistem madrasah yang sulit dari kemukan perubahannya. Secara radikal dalam sistem pendidikan Islam, sistem madrasah yang berorganisasikan secara formal secara berlangsung berdasarkan pusat pendidikan yang lebih liberal. Inti madrasah pusat pada Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Bentuk pengetahuan dan tidak bisa diperoleh di madrasah seperti firasat kimia, astrologi, Amerika dipelajari secara individual dan dalam lingkaran yang di atas, bahkan dipilih di bawah yang saya dipilih sebagai terjemahan. Kalau kita telah virtual dengan pendidikan Islam, maka diketahui bahwa fungsi dan tujuan pendidikan Islam diletakkan jauh lebih bertanggung jawab bila dibandingkan dengan fungsi pendidikan pada umumnya. Sebab itu, fungsi dan tujuan pendidikan Islam harus dibedakan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karenanya, maka konsep dasarnya tujuan untuk melahirkan manusia-manusia yang bermutu dan akan mengolah dan memanfaatkan bumi ini dengan ilmu pengetahuan untuk kebahagiaannya. Melihat kenyataannya ini, maka informasi perbedaan fungsi pendidikan Islam, terutama pada sistem pendidikan di sekolah, harus merupakan secara meluas, meskipun kelanjutannya sehingga nanti usaha dapat berjamaah pada peluang dan perkembangan sistem pendidikan Islam di luar sekolah. Di samping informasi, pada sisi lembaga, faktor tenaga pendidikan juga harus didekatkan aspek etos kerja dan pendidikan secara perbaiki tradisi dan perbaiki penegakan pendidikan itu sendiri. Untuk itu, maka usaha yang melakukan informasi secara berdasarkan seluruh mulai fungsi dan tujuan metodologi ke kurikulum lembaga pendidikan pengelolaan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan Fintor Syariah. Perkembangan teknologi berdampak bagi aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya finansial teknologi berbasis syariah memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana yang diinginkan dengan waktu yang singkat dan mudah. Prosesnya, meneliti ini akan menganalisis tentang kedudukan hukum ekonomi Islam di Indonesia dan apakah dasar hukumnya serta perkembangan fintech syariah dalam perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum ekonomi Islam pada dasarnya sejajar dengan hukum ekonomi konvensional lainnya. Ketika menggunakan layanan fintech syariah memiliki kemudahan, yaitu antara penerima, peminjam, atau pembiayaan. Tidak perlu bertatap muka langsung, dan kebutuhan finansial lebih mudah terpenuhi, serta sebagaimana umat muslim, yaitu melakukan kegiatan keuangan berdasarkan syariah Islam. Oke, Islam memberikan ruang yang sangat luas bagi perkembangannya perekonomian dengan aturan segala sesuatu hukumnya mubah.
kecuali jika ada dalil yang mengharamkan menjadi pendorong utama inovasi ekonomi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi Islam. Akan tetapi, banyak terjadi problematika dalam sistem ekonomi di Indonesia, diantaranya sistem sosialisasi, pemasaran, sumber daya manusia yang kurang kompeten. Produk yang dihasilkan dari ekonomi syariah, bank syariah, ternyata kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggapi konsep ekonomi Islam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi sistem ekonomi Islam di Indonesia, bagaimana problematika yang muncul dan dapat diatasi agar dapat terpecahkan secara signifikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitik. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi dalam menghadapi problematika ekonomi Islam di Indonesia diantaranya adalah korelasi institusi pendidikan dalam pengembangan perbankan syariah, perhatian dari pemerintah, perlihatkan peran nyata ekonomi syariah, implementasi mata uang dinar dan dirham, office network, implementasi regulasi yang tegas dan sistematis, peningkatan mutu SDM yang kurang kompeten dan profesional, pelatih, pendidik, sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat, marketing inovatif, inovasi produk, reorientasi ke sektorial, dan peningkatan pelayanan dan profesionalisme.